Ucul. Dia nggak gerobas nama. Tenang. Oh. Ular koros atau petias koros. Tubuh bagian atas berwarna abu-abu perak atau kecoklatan, sedangkan sisi badan bagian bawah berwarna kekuningan. Bagian ekornya berwarna zaitun dengan tepian sisik berwarna kehitaman. Bagian bawah tubuhnya berwarna kuning pucat. Pada ular yang masih muda terdapat belang-belang atau bintik-bintik berwarna keputihan di tubuhnya. Belang atau bintik putih tersebut memudar seiring dengan bertambah usianya. Ular koros dapat dijumpai pada habitat terbuka seperti hutan, kebun, dan daerah pertanian. Ular ini aktif pada siang hari, mencari makan di atas tanah, dapat bersikap agresif apabila diprovokasi. Walaupun begitu, ular ini biasanya lebih memilih menghindari kontak dengan manusia. Mangsa utama dari ular ini adalah binatang pengerat atau tikus. Selain tikus, ular ini diketahui juga memangsa kadal, katak, dan burung. Makanannya karnivora. Ular koros berkembang biak dengan bertelur. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4-12 butir. Anak ular yang baru menetas berukuran panjang sekitar 36-38 cm. Nah teman-teman, ular korosnya masuk ke lubang. Kita lihat ya, dia ada di dalam lubang. Tuh, ini bagian ekornya ya. Tuh, terlihat jelas ekor si ular koros. Jadi ular korosnya ini sudah termasuk usia dewasa ya. Sayang sekali dia masuk jauh dalam lubang. Tujuan saya memburu ular ini bukanlah untuk dibunuh ataupun saya musnahkan, tapi saya ingin mengambilnya untuk saya review dan saya informasikan kepada teman-teman yang belum paham. Tapi ternyata di belakang saya ada seorang kakek. Sepertinya dia adalah seorang pemburu ular. Kukira kakek ini akan mengambilkan ular ini untuk saya. Tapi ternyata si kakek ini adalah seorang pemburu ular untuk dijual. Sebenarnya di sini saya bingung. Yang mana yang harus saya kasihani, ular koros atau si kakek ini? Demi untuk bertahan hidup, si kakek ini terpaksa harus memburu ular dan dia jual. Karena memang si kakek ini sudah tidak punya pekerjaan lain selain mencari ular untuk dijual. Hati-hati kek, siapa tahu di dalam lubang ada ular jenis lain. Si kakek begitu semangat menangkap ular koros tersebut. Tapi di sisi lain, saya bingung antara membantu si kakek atau mencegah si kakek. Terus terang hati saya tidak tega melihat
ular koros akan menjadi korban. Tapi di sisi lain, saya juga kasihan sama si kakek. Si kakek harus segera mendapatkan targetnya, yaitu mencari ular untuk dijual. Dan di sini si kakek berhasil menangkap ular koros tersebut. Betapa sakit hati ini melihat kejadian sore ini. Tapi mau gimana lagi, atau harus berbuat apa lagi? Saya bingung di sini. Ya sudah, saya ikhlaskan. Biarkan saja si kakek mengambil ular koros ini dari alam. Lompat ke dia abus. Karena si kakek juga izin tuh. butuh makan. Dan untuk membeli makan, si kakek harus menjual ular ini. Bismillah, sabar sama. Sudah, si kakek Saranji. kita doakan bersama. Semoga kakek sehat-sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang banyak. Dan mudah-mudahan si kakek keesokan harinya mendapatkan pekerjaan lain selain harus memburu ular. Waktu semakin sore dan pencahayaan mulai berkurang. Ya sudah, kakek selamat atas keberhasilannya menangkap ular koros ini. Sehat-sehat selalu kakek. Semoga kakek mendapatkan rezeki yang melimpah di keesokan hari. Selamat berjuang kakek.